Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Saya di sini akan menjelaskan tentang antara Islam dan Pancasila. Bagaimana kedua kubu ini bisa menjadi satu, bisa selaras dan bisa membangkitkan Indonesia. Ingin tahu kelanjutannya? Audio Jungle. Jangan lupa like and share. Sekian, terima kasih. Pantengin channel saya terus. Baik teman-teman, kita lanjut ya di landasan teori. Landasan teori pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan falsafah negara Indonesia. Pancasila lahir dari kesepakatan politik, budaya, dan agama. Jika ketiga elemen ini bisa menerima Pancasila dengan baik, bisa menerimanya, seperti contohnya politik bisa menerimanya. Yang kedua, budaya. Padahal budaya di Indonesia ini banyak sekali, beraneka macam, beraneka suku bangsa, berbeda-beda satu yang sama lain, tapi bisa menerima Pancasila ini dengan lapang dada. Yang ketiga, agama. Agama pun di Indonesia ini juga banyak, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, tapi agama-agama ini bisa menerima Pancasila kalau sudah elemen ini sudah setuju. Jadi Pancasila itu sudah tidak bisa tawar-menawar lagi, tidak bisa diubah lagi, tidak bisa dirubah ataupun diganti yang lainnya. Jadi Pancasila harus kita rawat. Oke, yang kedua tentang Islam. Islam secara bahasa yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama wahyu yang diturunkan sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam mengajarkan tentang perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup di dunia sampai ke akhirat. Jadi Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Yang selanjutnya yaitu tafsir. Mudahnya aja teman-teman ya. Tafsir itu menjelaskan, memahami, dan menerangkan. Jadi tafsir itu seperti mengupas tuntas suatu ayat di dalam Al-Quran agar kita itu mudah dipahami. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu Al-Quran. Kita sudah tahu semuanya, Al-Quran itu diturunkan melewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Selanjutnya yaitu hadis. Hadis singkatnya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Jadi hadis itu semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, kita akan langsung lanjut terhadap pandangan Islam terhadap sila-sila Pancasila. Yang pertama, kita masuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada bunyi kata esa, bahwasanya Tuhan itu tunggal, satu, tidak ada duanya. Sudah diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ diterangkan di ayat pertamanya bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Sudah menjadi kodrat manusia, sudah menjadi naluri manusia bahwasanya manusia itu akan bertuhan, akan memiliki kepercayaan. Seperti contohnya agama-agama yang ada di Indonesia ini. Contohnya agama Islam. Mereka pasti akan taat dan patuh terhadap perintah Tuhannya, perintah Rasulnya. Seperti kita ini akan sembahyang, akan sholat di masjid dengan berjamaah, akan membayar zakat, membantu yatim, fakir, miskin, seperti itu. Seperti yang lainnya, seperti agama Kristen, mereka akan beribadah di hari Minggu. Seperti agama Hindu, Buddha, dan lainnya. Bahwasanya kita semua itu akan patuh terhadap perintah-perintah Tuhan, seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman di sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil sudah diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'tilu wa min talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadikan saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Sudah sangat jelas di situ tentang keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, ketika kita membahas tentang manusia, kita harus mempunyai watak yang memanusiakan manusia. Seperti yang diterangkan oleh Dr. Wahabah Juhaili, kemuliaan manusia adalah hak kodrat setiap insan yang dilindungi oleh agama Islam. Sebagai landasan etika dan tata pergaulan, kita tidak boleh saling mencela, saling menghina, saling mendiskriminasi antara satu yang lainnya. Terus kita itu tidak boleh juga saling membunuh, padahal kita itu satu negara, satu rumah. Kok bisa-bisanya kita itu seperti ini? Kita itu harus bisa berubah. Contohnya di dalam masyarakat, kita harus saling menyapa, tegur sapa, sopan santun, berbicara terhadap orang tua, saling membantu, bisa berpikir terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Contohnya seperti video yang berikut ini. Mas, ngapunten, nek ajeng lebet masjid kangge hand sanitizer-in. Oke. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mencerminkan tentang ukhuwah Islamiyah yang sudah diterangkan di dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'dafan falallafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratim minan nari fa anqadakum minah kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tengah jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Sudah sangat jelas di situ tentang ukhuwah Islamiyah. Ketika ukhuwah Islamiyah ini bisa berjalan dengan lancar, pasti akan terwujud toleransi yang tinggi dan saling menghormati. Seperti contoh video yang berikut ini. Teman-teman, inilah salah satu contoh pluralisme ataupun toleran. Di desa Sadun ini ada yang menarik. Antara di desa Sadun ini ada dua rumah ibadah yang saling berdekatan. Contohnya di belakang saya ini ada gereja. Terus di belakang gereja ini ada masjid.
Nahdlatul Ulama. Nah, seperti inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia, karena masyarakat di sini sangat terbuka pikirannya, sangat dewasa menanggapi perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita ini. Mantap. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mencerminkan agama Islam. Sudah diajarkan dalam agama Islam bahwasanya kita kalau ada masalah harus diselesaikan dengan musyawarah, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholat wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu dan Pancasila pun terbentuk karena musyawarah. Kalau kita semuanya sudah menggunakan musyawarah, contohnya seperti pada saat ini semua masjid sibuk musyawarah karena ada pandemi corona. Musyawarah ini mencari kata mufakat, seperti contohnya video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia sudah kena virus corona ya. Sekarang Indonesia dalam masa darurat corona, kan mau masuk bulan Ramadan. Bagaimana tanggapan bapak-bapak untuk mengantisipasi hal ini? Bagaimana Pak Ibrahim? Menurut saya sih ibadah bulan Ramadan tetap di rumah saja, Pak. Oh begitu. Kalau Pak Amam? Menurut saya ibadah di bulan Ramadan tetap di masjid saja, Pak. Sebenarnya saya punya usulan. Bagaimana kalau kita mengambil usulan Pak Hamam, yaitu beribadah di masjid tetapi dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan, seperti mengecek suhu sebelum masuk masjid dengan termogan, selalu cuci tangan sebelum masuk masjid, dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk masjid. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oh ya. Kalau begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang dimaksud dalam Islam yaitu rizki ataupun pembagian zakat, kita berinfak ataupun bersodakoh. Sudah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.